Halo semuanya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang super penting tapi sering kita anggap remeh, yaitu privasi online. Coba deh pikirkan sejenak. Pernah nggak kalian menerima email aneh yang katanya dari bank tapi isinya minta data pribadi kalian? Atau mungkin pernah lihat ada aktivitas mencurigakan di akun media sosial, seperti pesan aneh yang atas nama kalian? Atau mungkin kalian lagi browsing santai, tiba-tiba muncul iklan produk yang sama persis dengan yang kalian pikirkan tadi pagi. Kok bisa ya? Apa internet bisa baca pikiran kita? Nah, kalau kalian pernah mengalami hal-hal itu, selamat datang di era digital. Tapi sayangnya, ini adalah contoh nyata dari kejahatan digital dan privasi. Tapi jangan panik dulu. Bukan berarti kita harus takut internetan. Justru kita bisa lebih belajar untuk lebih waspada dan pintar dalam menjaga privasi kita. Di video ini, saya akan kasih tips-tips simple tapi powerful untuk melindungi diri dari ancaman digital. Mulai dari cara bikin password yang aman, sampai trik simple untuk menjaga data kita tetap pribadi saat online. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Karena setiap tips yang saya bagikan bisa bantu kalian tetap aman di dunia maya. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum kita masuk ke tips menjaga privasi, penting banget buat kita memahami apa itu cybercrime atau kejahatan cyber. Secara sederhana, kejahatan cyber adalah tindakan kriminal yang dilakukan melalui teknologi digital, khususnya internet. Pelaku kejahatan cyber ini biasanya mencoba untuk mencuri data pribadi, merusak sistem, atau bahkan melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa ini penting? Karena kejahatan cyber ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada awal tahun 2024, tercatat ada 2,5 miliar serangan cyber yang menyasar Indonesia atau 158 serangan per detik. Angka ini menunjukkan 619,95% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Bahkan, menurut laporan dari Interpol, lebih dari 60% kejahatan cyber menyasar individu, bukan hanya perusahaan besar. Jadi, siapapun bisa jadi target termasuk kita. Berikut adalah beberapa jenis kejahatan cyber yang sering terjadi dan wajib kita kenali. Yang pertama, phishing. Phishing adalah metode penipuan yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi seperti password atau data kartu kredit. Biasanya, phishing dilakukan melalui email atau pesan palsu yang terlihat seperti berasal dari perusahaan resmi. Contohnya, email yang mengatakan akun Anda diblokir dan meminta Anda untuk memasukkan password di link tertentu, padahal link tersebut adalah jebakan. Menurut Verizon Data Breach Report, 36% insiden kejahatan cyber di seluruh dunia berhubungan dengan phishing. Yang kedua, ada malware atau malicious software. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang bisa merusak perangkat Anda, mencuri data, atau bahkan mengambil alih sistem. Contoh malware yang terkenal adalah ransomware, yang akan mengunci file di perangkat Anda dan meminta tebusan agar file tersebut bisa diakses kembali. Pada tahun 2022, serangan ransomware dilaporkan terjadi setiap 11 detik, menurut laporan dari Cyber Security Ventures. Yang ketiga, identity thief atau pencurian identitas. Ini terjadi ketika pelaku mencuri data pribadi Anda untuk digunakan secara ilegal. Misalnya, menggunakan data Anda untuk mengajukan pinjaman atau melakukan transaksi online. Bahayanya, pencurian identitas ini sering tidak disadari hingga korban melihat tagihan atau laporan kredit mereka rusak. Yang keempat, carding atau fraud online. Carding adalah aktivitas mencuri informasi kartu kredit untuk melakukan transaksi tanpa izin. Biasanya, ini dilakukan di situs-situs yang keamanannya lemah atau melalui aplikasi yang sudah disusupi malware. Yang kelima, social engineering. Ini adalah metode memanipulasi psikologis untuk mendapatkan akses ke informasi penting. Contohnya, pelaku berpura-pura menjadi teman atau rekan kerja untuk mendapatkan informasi login. Yang keenam, distributed denial of service atau DDoS.
Serangan ini biasanya menargetkan website atau layanan online dengan membajiri server mereka hingga tidak bisa diakses. Meski lebih sering menyerang perusahaan besar, individu juga bisa terkena dampaknya, terutama jika menggunakan layanan yang sama. Yang ketujuh, cyberbullying. Ini adalah bentuk intimidasi atau pelecehan yang dilakukan di dunia maya. Dampaknya bisa sangat serius, termasuk stres, depresi, dan bahkan kehilangan rasa percaya diri. Dari jenis-jenis kejahatan cyber ini, mana yang menurut kalian paling sering kalian lihat atau bahkan alami? Yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa, di bagian selanjutnya, saya akan kasih tips-tips mudah untuk melindungi diri dari ancaman ini. Setelah memahami ancaman cybercrime, sekarang waktunya membahas cara melindungi diri dari ancaman-ancaman tersebut. Berikut adalah beberapa tips yang tidak hanya praktis tetapi juga menyenangkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gunakan password yang kuat dan unik. Coba bayangkan password Anda seperti kunci rumah mewah. Tentu harus sulit dibobol, bukan? Pastikan password Anda terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Gunakan password berbeda untuk setiap akun. Kalau Anda malas mengingat banyak password, gunakan password manager seperti LastPass atau Bitwarden. Fun fact, password terkuat di dunia bisa memakan waktu ribuan tahun untuk diretas jika terdiri dari 16 karakter acak. Tips kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor. 2FA itu seperti memasang 2 pintu keamanan di rumah Anda. Setelah memasukkan password, Anda harus memasukkan kode yang dikirim ke ponsel Anda. Platform seperti Google, Instagram, dan WhatsApp sudah mendukung 2FA. Ini sangat mudah diaktifkan dan lebih penting lagi, sangat efektif untuk mencegah akses ilegal. Analogi menariknya, bayangkan pencuri sudah berhasil memasukkan kunci pintu, tapi masih harus melewati sidik jari Anda untuk masuk. Aman banget, bukan? Yang ketiga, hindari menggunakan WiFi publik tanpa VPN. WiFi gratis memang menggoda, tapi hati-hati. Hacker bisa menyedap data Anda di jaringan publik. Solusinya, gunakan VPN atau Virtual Private Network untuk mengenkripsi koneksi Anda. Beberapa layanan VPN gratis seperti Proton VPN cukup bagus, tetapi layanan berbayar seperti NordVPN menawarkan perlindungan lebih optimal. Bayangkan, VPN itu seperti terowongan rahasia di dunia digital. Anda bisa melewati internet tanpa dilihat orang lain. Tips keempat, periksa izin aplikasi di ponsel. Ketika mengunduh aplikasi, pastikan Anda membaca izin yang diminta. Jangan izinkan aplikasi mengakses data yang tidak relevan dengan fungsinya. Di pengaturan ponsel, cek ulang izin aplikasi dan cabut yang mencurigakan. Tips praktis, kalau aplikasi Center meminta akses ke galeri foto, itu sudah tanda bahaya besar. Jangan klik link sembarangan. Link palsu adalah trik favorit hacker. Pastikan link yang Anda klik berasal dari sumber terpercaya. Perhatikan ejaan, misalnya seperti ini. Itu adalah jelas-jelas palsu. Kalau ragu, ketik sendiri URL situs ke browser Anda. Jangan langsung klik. Keenam, selalu perbarui perangkat dan software Anda. Update itu seperti vaksin untuk perangkat Anda. Sistem akan menutup celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh hacker. Aktifkan pembaruan otomatis untuk aplikasi dan sistem operasi. Analoginya, menggunakan software lama itu seperti tinggal di rumah tanpa pagar, mudah dimasuki siapa saja. Tips ketujuh, jangan oversharing di media sosial. Pernah unggah tiket pesawat atau KTP ke Instagram? Wah, hati-hati, itu bisa jadi tambang emas buat pencuri identitas. Jangan bagikan data pribadi seperti nomor telepon atau alamat rumah secara publik. Yuk, coba cek kembali profil media sosial Anda. Berapa banyak informasi pribadi yang sebenarnya tidak perlu ada di sana. Dan yang terakhir yaitu ada edukasi diri tentang cybercrime. Semakin Anda tahu, semakin sulit hacker menipu Anda. Ikuti berita tentang keamanan cyber. Pelajari tanda-tanda serangan cyber seperti phishing dan malware.
Nah, itulah tadi beberapa tips yang bisa teman-teman ikuti dan juga bisa bantu kalian tetap aman di dunia maya. Selalu hati-hati dan edukasi diri soal keamanan cyber. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.